Saudara, hari ini kasus positif corona Indonesia kembali mencatat rekor naik lebih dari 5.000 kasus. Imbauan agar masyarakat taat protokol kesehatan dan menjauhi kerumunan massa disuarakan sejumlah pihak, termasuk Kapolri. Kasus positif virus corona di Indonesia mencetak rekor baru sejak kasus pertama positif corona diumumkan pemerintah pada Maret lalu. Berdasarkan data Satgas Percepatan Penanganan COVID-19 per Sabtu 14 November 2020, ada tambahan 5.272 kasus baru COVID-19. Rekor tambahan kasus baru ini bahkan terlampau cukup jauh dibanding rekor kasus harian sebelumnya pada 8 Oktober lalu dengan 4.850 kasus. Dan 24 September lalu, kasus positif corona sempat mencatat rekor tertinggi sebanyak 4.634 kasus. Hari ini terjadi penambahan kasus positif yang cukup tinggi, yaitu 5.272, di mana kasus aktifnya adalah 12,9% dan jumlah kasus sembuhnya adalah 83,8%. Dan memang kondisi ini untuk kasus aktifnya kita memang lebih rendah daripada dunia dan kasus sembuhnya juga lebih tinggi daripada dunia. Namun kasus meninggalnya seperti tadi sudah disampaikan mencapai 3,3% dan masih sedikit lebih tinggi dari kasus meninggal di dunia yaitu 2,44%. Dengan demikian total jumlah kasus virus corona di Indonesia menjadi sebanyak 463.007 kasus dengan tingkat kematian naik 111 orang. Namun tingkat kesembuhan pasien pun naik 3.000 orang. 3 provinsi penyumbang kasus corona tertinggi per 14 November 2020 diantaranya DKI Jakarta bertambah 1.255 kasus, Jawa Tengah bertambah 1.222 kasus, dan Jawa Barat bertambah sebanyak 809 kasus. Epidemiolog Universitas Griffith Australia, Diki Budiman menilai, lonjakan kasus baru COVID-19 dipicu perilaku masyarakat yang masih mengabaikan protokol kesehatan dan pemerintah belum menerapkan sanksi yang tegas. Kita melihat kenaikan yang sangat signifikan dari akibat keramaian-keramaian yang sebelumnya, baik itu libur panjang ataupun demo ya sebelumnya. Dan walaupun disebut ini memecahkan rekor, tapi harus diketahui bahwa angka 5.000-an itu masih setengah dari estimasi terendah kasus COVID-19 positif di Indonesia. Jadi ini belumlah satu kondisi yang terburuk dan situasinya belumlah sehat, belumlah memungkinkan untuk di Indonesia atau Jakarta dan sekitarnya untuk melakukan aktivitas yang melibatkan massa ini. Dan ini tentu memerlukan ketegasan dari pemerintah pusat dan daerah dalam membuat regulasi yang jelas, tegas, dengan sanksi yang juga jelas. Kekhawatiran akan perilaku masyarakat di tengah pandemi bahkan disuarakan Kapolri Jenderal Idam Aziz. Kapolri mengimbau semua pihak tetap menjaga protokol kesehatan, terutama menjauhi kerumunan massa. Suasana pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia saat ini, agar semua pihak mematuhi protokol kesehatan dengan senantiasa memakai masker, menjaga jarak aman dengan orang lain, mencuci tangan dengan sabun, dan menghindari kerumunan massa. Hal tersebut harus kita lakukan bersama-sama demi keselamatan kita bersama dan untuk menyelamatkan satu dan semua orang. Sejumlah peristiwa yang menjadi sorotan di tengah naik turunnya kasus positif corona adalah libur panjang akhir Oktober, di mana banyak masyarakat bepergian keluar kota untuk berlibur. Kenaikan volume kendaraan yang meninggalkan Jakarta bahkan naik hampir 28% dibandingkan hari biasa. Kenaikan juga terjadi pada moda transportasi udara. Sementara itu dalam sepekan terakhir, terdapat peristiwa yang memunculkan kerumunan massa, yaitu saat petinggi FPI Rizik Syihab tiba di tanah air. Tim Liputan, Kompas TV.
Saudara, kebijakan pemerintah menyeimbangkan penanganan kesehatan saat pandemi dengan pemulihan kondisi ekonomi di tengah resesi akibat pandemi tampaknya belum bisa terwujud. Ini tampak dari kasus positif COVID-19 yang kembali menembus rekor harian penambahan kasus kemarin, yakni sebesar 5.444 kasus positif. Lalu kapan keseimbangan itu bisa terwujud? Hal ini kami akan bahas bersama Ketua Satgas COVID-19, Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia yang juga tim pakar Satgas COVID-19 Nasional, Profesor Zubairi Jurban, lalu ada juga epidemiolog dari Griffith University Australia, Diki Budiman. Selamat malam waktu Indonesia Pak Diki dan Prof Zubairi. Selamat malam Mbak Christian. Iya, karena Pak Diki dari Australia bergabung. Saya mau nanya soal ini ke Prof Zubairi terlebih dahulu, karena saya mengutip pernyataan dari PLT Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2P, saya harus bacakan secara detail. Katanya begini, kasusnya tinggi itu karena ada sebagian daerah yang menginput data kasus positifnya itu ditumpuk. Harusnya diinput dalam 1 hari, dilaporkan, tapi ada beberapa daerah yang menginputnya itu akumulasi. Prof Zubairi juga melihatnya demikian, hanya karena nggak dilaporkan pada hari pada hari Kamis, kemudian menumpuk di hari Jumat, begitu? Iya, tapi saya mempunyai kesimpulan yang berbeda. Jadi kalau melihat dari hari ke hari selama 2 minggu ini, terjadi justru penurunan persentase kasus positif per mingguan ataupun per 2 minggu. Jadi tadinya untuk Indonesia itu pernah 18%, turun 15%, terus 2 hari terakhir ini 12,9%. Bahkan untuk Jakarta lebih rendah lagi, hanya 8,5% dari yang dites. Itu berarti terjadi penurunan. Mengenai jumlah, itu tergantung dari jumlah yang dites. Kalau yang dites 30-40 ribu ketemu sekian persen, ya seolah-olah naik. Namun persentase kasus positif justru turun. Dan ini juga hari ini Pak Doni Monardo juga bilang dari data yang lain bahwa penurunan kasus aktif 7,07% dibandingkan 12 Oktober dibandingkan sekarang ini, dari 19,97% kasus yang aktif saat ini tinggal 12,9% atau 59.765 orang yang sedang dirawat di rumah sakit. Jadi kesimpulan saya justru terjadi penurunan. Sedangkan angka mutlak yang tadi dilaporkan 5.000 lebih itu terjadi karena jumlah total yang diperiksa lebih banyak. Oke, meskipun tadi kami sudah cuplik pernyataan dari Pak Diki Budiman bilang bahwa masih jauh dari yang disarankan oleh WHO, harusnya perbandingannya kalau kita 270 juta penduduk artinya 270 ribu dalam sepekan, tapi masih jauh dari itu toh hasil atau jumlah tes yang dilakukan per minggu. Ya, saya maaf sebenarnya kadang-kadang beda sedikit, nggak apa-apa kan. Nah itu kalau menurut WHO sepanjang pengetahuan saya, yang paling penting adalah persentase kasus positif dalam 2 minggu terakhir. Itu memang targetnya 5%. Kita belum sampai, yang Jakarta 8,5%, yang Indonesia 12,9%. Namun dibandingkan dengan sebulan yang lalu, 3 minggu yang lalu, 2 minggu yang lalu, beberapa hari yang lalu, sekarang terjadi penurunan. Jadi menurut saya sebetulnya ini kabar baik. Jadi tergantung dari mana kita melihat. Sudut pandangnya begitu ya. Saya coba sudut pandang Pak Diki, gimana Pak Diki? Ya, kita tentu apresiasi ya upaya pemerintah dengan adanya progres yang disampaikan Prof Zubairi. Namun yang harus dipahami oleh kita semua bahwa tes positivity rate ini disebut tinggi itu sebetulnya aslinya itu 5%. Ya, 5% itu thresholdnya atau batasnya. Artinya kalau di atas 10% dan itu terjadi 4 bulan lebih, itu artinya kita numpuk, istilahnya PR, mendeteksi banyak kasus selama berbulan-bulan. Dan bayangkan orang-orang itu terus beraktivitas dan menularkan. Ini yang disebut dengan fenomena gunung es yang makin besar di bawahnya. Dan itulah sebabnya karena cakupan testing kita yang rendah, ya selama ini yang belum sesuai dengan eskalasi dari pandeminya, maka
biasanya epidemiolog punya yang disebut dengan pemodelan untuk membuat estimasi. Itu sebabnya statement saya sebelumnya, dalam estimasi terendah saja untuk Indonesia itu di kisaran 10.000. Estimasi tertingginya di 60.000. Itu harian loh. Harian. Berarti Pada 13 tesnya aja masih kurang gitu ya? Nah, itulah sebabnya kenapa saya sampaikan bahwa ini pun 5.000 itu setengah lebih rendah dari estimasi yang paling rendah. Gitu. Artinya PR kita ini besar dan pemodelan ini sudah umum dipakai di berbagai macam epidemi sebelumnya. Ini kalau pemodelan yang saat ini dipakai di Indonesia, pandangan Anda seperti apa, Pak Diki? Ini pemodelan yang dipakai ada yang dari London Imperial dan lain sebagainya. Ini untuk Indonesia juga. Ini untuk angka Indonesia. Jadi angka Indonesia itu estimasinya di terendah 10.000-an, tertinggi 60.000-an. Tentu ini namanya juga estimasi, tapi dengan metode ini biasanya akurasinya cukup tepat ya, karena ini empat metode ini termasuk yang paling handal dipakai selama ini, dan ini kita pakai juga di beberapa epidemi lain. Artinya apa? Ini sekali lagi dalam merespon pandemi, respon yang berlebihan dalam artian kewaspadaan, kemudian mengantisipasi lebih lugas dan masif, itu jauh lebih baik daripada kita menunggu. Karena memang tentu tidak ada data yang sempurna. Saya setuju dengan pendapat Prof. Zubairi. Tapi sekali lagi apa yang terjadi di Amerika saja menjadi contoh bahwa kita nggak bisa, atau di Inggris, kita nggak bisa menunggu data itu sempurna. Tapi ketika ada data yang menunjukkan satu kondisi yang serius, yang terutama sekali sebetulnya angka kematian yang stabil di 2-3 digit ini sudah jadi indikator bahwa ada sesuatu yang dalam tanda kutip belum kita lakukan optimal dalam strategi kita. Nah, apa sesuatu yang belum kita lakukan secara optimal dalam strategi di Indonesia setidaknya? Atau akankah terjadi momen yang terus berulang? 8 Oktober kita kaget, 4.000 yang positif. Sekarang kita kaget 5.000 lebih yang positif. Akankah kita dikagetkan dengan angka-angka yang lebih besar lagi nanti ke depan? Terutama tadi poin Pak Diki, apa yang belum kita lakukan dalam strategi penanganan COVID-19 di Indonesia? Kita bahas sesaat lagi, saudara, di Sapa Indonesia Malam.